بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga diringankan langkah kita untuk menuju Masjid Siti Halimah dalam kewajiban kita menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim alaihi. beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa terus menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa di setiap hari Sabtu kita akan ada kajian ba'da subuh, dan untuk pekan keempat memang sudah terjadwal akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Zainuddin LC, dan kita akan membahas kembali terkait fikih salat yang merujuk pada kitab Akhtaul Musallin. Dan sebelum dimulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk berikutnya kami serahkan kepada Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, yang utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di rumahnya dalam rangka thalabul ilmi. Tentunya mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai investasi akhirat kita di kemudian hari, insyaallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan mudah-mudahan yaumul akhir nanti syafaat beliau kita dapatkan bersama-sama. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat semua nih? Alhamdulillah ya. Jaga kesehatan dengan baik, karena kita dapat melaksanakan ibadah tentunya dengan khusyuk dan lebih nyaman kalau kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Bisa kita rasakan bagaimana kalau kondisi kita kurang sehat, itu kita melaksanakan sholat pun rasanya kurang khusyuk ya. Ini seperti yang saya alami ini, dua lutut saya ini udah mulai sakit-sakitan ya. Jadi kalau
mau sujud, mau ruku itu Masya Allah, atau bangkit dari sujud itu, mau naik itu Masya Allah, sakitnya bukan main, tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah merupakan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah berikan kepada kita, baik penyakit ataupun apa saja, ya, berbanyak istighfar, berhusnuzon bahwa mudah-mudahan segala apa yang dibebankan kepada kita merupakan pengampunan dosa kepada kita ya. Alhamdulillah Siti Halimah sudah menjadi masjid, baunya juga berbeda ini sekarang. Auranya berbeda ya. Lain waktu masih jadi musola ya. Sekarang sudah menjadi masjid, alhamdulillah. Dan sudah banyak dikenal. Dan saya juga ikut menceritakan juga kepada yang lain-lain ya, bahwa masjid musola Siti Halimah itu sudah menjadi masjid sekarang, dan alhamdulillah jamaahnya semakin hari semakin banyak ya. Alhamdulillah. Sudah beberapa Jumat ini dilaksanakan dan alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kajian kita melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu mengenai beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat ya. Selama ini mungkin banyak orang menganggap apa yang kita lakukan itu adalah benar, tapi belum tentu ya. Setelah kita mungkin mengkaji hadis-hadis dan lain sebagainya, pendapat para ulama, ternyata kita banyak melakukan kekeliruan ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tidak bersedekap pada waktu sholat ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia jarang kita temui orang tidak bersedekap dalam sholat ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ada kesempatan pergi ke Tanah Suci, baik di Madinah maupun di Mekah, itu ada beberapa orang yang memang sholatnya tidak bersedekap. Dan itu kelihatannya mereka menganut mazhab Maliki, dan itu rata-rata dari Afrika Tengah ya. Itu. Jadi mereka kalau sholat tidak bersedekap ya. Jadi dijulurkan aja tangannya ke bawah seperti ini, seperti pada saat kita mengobrol dan lain sebagainya ya. Ini suatu kekeliruan yang padahal disyariatkannya adalah bersedekap, dan tidak pernah Rasulullah SAW maupun para sahabat ketika sholat tidak bersedekap. Alhamdulillah kita sudah mengikuti, artinya sunnah-sunnah Rasulullah dan juga para sahabatnya ya. Kemudian berikutnya adalah tidak membaca doa iftitah atau ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Nah ini kadang-kadang kita sholat terburu-buru ya, sehingga kita melupakan membaca doa iftitah. Langsung loncat kepada membaca surat Al-Fatihah. Bahkan ketika membaca Al-Fatihah pun tidak membaca ta'awuz. Ta'awuz itu adalah a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu jangan dilupakan ya. Apalagi pada rakaat yang pertama. Kalaupun ada beberapa pendapat, jadi semua rakaat itu harus diawali dengan ta'awuz. Mari kita bacakan ya. Banyak orang awam yang mengerjakan sholat tanpa membaca doa iftitah dan ta'awuz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Padahal keduanya termasuk hal mustahab yang dianjurkan di dalam sholat. Ya. Memang ini mustahab saja yang dianjurkan. Tapi alangkah baiknya kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan memilah-milah. Ini yang wajib, ini yang mustahab, ini yang sunnah dan sebagainya. Ya. Ketika itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus mengikutinya. Ya. Jadi begitu kita Allahu Akbar, ya, tidak langsung membaca Al-Fatihah, tapi apa? Biasanya
Allahu Akbar kabiro, atau langsung wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati, atau juga ada doa-doa yang lainnya. Silakan dipilih saja yang mana maunya, ya, dan nggak usah diperdebatkan mengenai doa itu, ya. Jadi baca itu dulu, baru masuk ke pembacaan surat Al-Fatihah, ya. Nah, Fatihah ini juga diawali dengan ta'awudz dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Al-Fatihah itu berapa ayat sih? 7. Makanya disebut dengan As-Sab'ul Mathani, ya, terdiri dari beberapa ayat, 7 ayat, kemudian dibaca berulang-ulang di dalam sholat, ya, itu. Jadi jangan lupa sampai meninggalkan kita membaca doa iftitah dan ta'awudz, ya. Maka apabila melihat dalil yang ada, dapat dikatakan bahwa ta'awudz disyariatkan untuk dibaca pada setiap rakaat. Nah, pensyariatan ini berdasarkan keumuman konteks perintah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Ya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, ini juga pada saat kita membaca Al-Qur'an, ya, jangan lupa membaca ta'awudz. Kita meminta perlindungan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru setelah itu basmalah dan seterusnya, ya. Pendapat itulah yang sahih dari mazhab Syafi'i, di samping merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Hazm, ya. Jadi kalau kita mengaku seorang menganut mazhab Syafi'i, maka jangan meninggalkan hal ini, ya. Jangan ini mengaku mazhabnya Imam Syafi'i, tapi dalam praktek-praktek tertentu justru jauh daripada apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita, ya. Itu. Berikutnya adalah mengulangi bacaan surah Al-Fatihah, ya. Nah, ini akibat apa? Akibat orang sholat itu tidak khusyuk, ya. Sudah dia selesai baca Al-Fatihah, dia ragu, sudah baca Al-Fatihah atau belum? Diulang lagi Al-Fatihahnya. Nah, ini, ya. Jadi orang yang sholat dilarang mengulangi bacaan surah Al-Fatihah dalam rakaat yang sama, baik secara utuh ataupun sebagiannya. Sebab perbuatan ini tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW maupun dari para sahabat radhiyallahu anhum. Pendapat itulah yang dipegang oleh jumhur ulama dan 4 imam. Itu coba. Berarti tidak ada perbedaan pendapat di antara 4 imam mazhab, ya. Jadi kita harus betul-betul mengikuti hal ini, ya. Jadi selalu kita membaca Al-Fatihah hanya 1 kali, ya, dalam 1 rakaat, dan tidak boleh diulang-ulang. Ini diakibatkan daripada apa? Kita sholatnya tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Begitu takbiratul ihram itu, pikiran sudah mulai kemana-mana, ya, memikirkan besok belanja apa, makannya apa, itu yang selalu ada di dalam pikiran kita, ya, yang berhubungan dengan masalah kehidupan berkeluarga. Kita jujur aja, ini sholat kita ini jauh daripada khusyuk, ya. Tapi minimal itu pada saat kita takbiratul ihram itu betul-betul, ya, khusyuk kita, ya. Setelahnya itu ya kemana-mana nanti, ya. Makanya itu nanti artinya tidak boleh mengarahkan pandangan ke kiri, ke kanan, ke atas, ya, tapi tertuju kepada tempat sujud kita. Karena itu dengan kita memandang ke tempat sujud kita itu bisa membantu kita kepada sholatnya khusyuk, ya. Berbeda dengan yang tidak seperti itu. Meskipun demikian, para ulama masih berbeda pendapat apakah sholat seseorang menjadi batal karenanya ataukah tidak. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadi kalau ada orang yang mengulang-ulang Al-Fatihah, ya, dalam 1 sholat, artinya rakaat pertama atau kedua atau ketiga, ya, itu dipertanyakan ketika mereka mengulangi itu apakah batal sholatnya atau tidak, ya.
Saya tidak mengetahui ada dalil yang menunjukkan batalnya sholat orang yang melakukan demikian. Namun ada satu pendapat dalam mazhab Hambali yang menegaskan konsekuensi demikian. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, apabila seseorang mengulang bacaan Al-Fatihah karena lupa, maka dia diharuskan bersujud sahwi. Ya, sama dengan orang yang lupa tentang rakaat. Ketika sholat, terus kemudian dia bertanya, ini salah saya 2 rakaat atau 3 rakaat? Selalu begitu kan? Maka yang kita ambil adalah rakaat yang paling sedikit. Ya, itu. Atau mungkin ada juga ceritanya, ada orang yang mestinya sholat maghrib itu 3 rakaat, baru 2 rakaat, kemudian dia salam. Ya. Nah ini sebagai kalau kita berjamaah, maka makmum harus memberitahu kepada imamnya, ya, minimal dengan kata subhanallah. Ya. Kalau dibilang subhanallah ada imam yang tidak paham, misalkan tidak paham imamnya apa itu subhanallah gitu, dia lanjut aja baru tahiyat awal itu terus salam. Nah diberitahu saja. Dan ketika dia mengetahui hal itu, dia langsung berdiri, harusnya menyelesaikan rakaat yang terakhir, maka sebelum dia salam melakukan sujud sahwinya. Ya, nah ini. Jadi pernah terjadi juga pada Rasulullah SAW, sholat zuhur baru 2 rakaat dia salam, maka diberitahu oleh jamaahnya, ya, maka Rasulullah menyelesaikan sholat yang 2 rakaat lagi bersama jamaah yang lainnya. Kemudian sebelum salam dia melakukan sujud sahwi, ya. Apa bacaan sujud sahwi itu? Bacanya apa? Subhana ma la yanamu wala yashu, ya. Itu dibaca 3 kali, ya. Kemudian melakukan sujud sahwi, kemudian bangun dari sujud sahwi, berhenti sejenak, kemudian sekali lagi sujud sahwi, baru setelah itu salam. Jadi bukan hanya 1 sujud, melakukan sujud sahwi itu dengan 2 sujud, tapi tidak membaca Robbi firli warhamni wajburni, tidak. Berhenti aja sejenak, kemudian sujud kembali, dan setelah itu melakukan salam, ya. Begitu pula dia harus bersujud sahwi jika mengulangi pembacaannya dengan sengaja, menurut ulama Syafi'iyah, ya. Baik tidak disengaja maupun disengaja, ketika dia sadar maka dia harus melakukan sujud sahwi. Itulah yang menurut pendapat para ulama-ulama mazhab Syafi'i, ya. Sedangkan menurut para ulama Hanafiyah, orang itu dianggap telah berdosa dan dia wajib mengulangi sholatnya. Nah, ini lebih keras lagi, ya, bahwa Imam Hanafi mengatakan jika terjadi seseorang sholat mengulang-ulang bacaan suratul Fatihah, apakah dia disengaja maupun tidak, maka 1 orang itu berdosa dan dia harus mengulangi sholatnya. Nah, ini perlu kita garis bawahi, ya, supaya jika terjadi pada saat itu tinggal kita pilih mau ikut mazhab siapa. Kalau kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, cukup dengan melakukan sujud sahwi. Tapi kalau kita bersikukuh dengan mazhab Hanafi, maka kita harus mengulangi sholatnya tersebut, ya. Sementara para ulama Malikiyah mengharamkan pengulangannya secara sengaja, meskipun perbuatan ini tidak membatalkan sholat. Ulama-ulama Maliki juga menganjurkan sujud sahwi bagi seseorang yang mengulanginya karena lupa. Tampaknya pendapat terakhirlah yang lebih mendekati kebenaran, ya. Jadi sujud sahwi, ya, sujud sahwi saja. Kemudian berikutnya, menengadahkan pandangan ke atas atau ke selain tempat sujud. Nah, ini kesalahan lainnya ketika posisi berdiri adalah memandang ke atas, melihat ke depan atau menoleh ke kiri dan ke kanan di dalam sholat. Perbuatan tersebut dapat menjadikan orang yang sholat lupa atau mengganggu konsentrasinya.
Padahal Nabi SAW memerintahkan orang yang sedang sholat agar mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Ya, jadi ketika ya Allahu Akbar, langsung pandangan kita terarah ke tempat sujud. Ya, coba dirasakan, itu akan terasa bahwa membantu kita untuk melakukan sholat dengan khusyuk. Berbeda kalau pandangan kita celingak-celinguk kiri kanan gini kan. Lagi sholat kok celingak-celinguk ya. Itu pasti konsentrasinya tidak ada. Ya, celingak atau ke atas. Ya, ini. Saya pernah memperhatikan orang sholat di depan Ka'bah ya. Waktu sholat subuh gitu. Ada orang kita pakai pakaian gini, pakai pakaian gamis gini. Saya pikir udah derajatnya itu derajat mungkin ustadz lah apa ya. Tapi waktu sholat itu ya begitu, matanya belik kiri kanan ke atas ya. Saya bilang ini sholat apa ini ya. Jadi kalau kita sholat upayakan pandangan kita tertuju kepada tempat sujud supaya kita menjadi khusyuk dalam sholat. Tapi kalau sudah pandangan kita ngalor ngidul kiri kanan dan sebagainya, pasti itu jauh daripada kekhusyuan dalam mengerjakan sholat. Ya, pikirannya kemana-mana, lihat pandangan di kiri, ada gambar itu ya, bagus juga itu gambarnya, nanti gua belilah katanya gitu. Ya, jadi selalu begitu ya. Ya. Kecuali ketika duduk tasyahud, sebab ketika duduk tasyahud pandangan harus diarahkan ke isyarat jari telunjuk, bukan ke sesuatu yang lain. Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam sholat beliau, sebagaimana riwayat berikut, la yujawizu basarahu isyaratahu. Pandangan mata beliau hanya terarah ke isyarat telunjuk. Ya. Jadi ada pengecualian ketika kita dalam melakukan tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, itu pandangan kita terarah kepada telunjuk, ya, telunjuk kita. Itu. Jadi hanya itu saja yang menjadikan pengecualian, ya. Tapi selebihnya adalah pandangan kita adalah terarah ke tempat sujud, ya, itu. Kalau pada saat kita tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka pandangan kita terarah ke telunjuk kita. Nah, itu. Kemudian Al-Iz bin Abdul Salam rahimahullah pernah ditanya, ada pendapat yang menganjurkan agar orang yang sholat melihat kakinya ketika ruku. Ini. Ya. Jadi ketika ruku, ya, apakah orang itu melihat kakinya atau kemana pandangannya? Ya. Melihat hidungnya ketika sujud dan melihat pangkuannya ketika duduk, apakah pendapat ini bersumber dari hadis atau asar atau hikmah? Al-Iz menjawabnya, sebagaimana tertulis dalam Al-Fatawa halaman 68, pendapat itu tidak benar karena tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Wallahu a'lam. Jadi ketika kita ruku, kemana pandangan kita? Apakah ada yang mendongak begini, ya? Atau ada juga yang terlalu bungkuk, ya. Tapi ingat, ketika orang sedang ruku, itu posisi badan kita harus lurus, kepala dengan ke belakang itu lurus, sehingga diistilahkan kalau kita menaruh kopi di situ dengan nampannya itu tidak jatuh, ya. Jadi jangan terlalu menunduk ke bawah. Ya, ini banyak saya perhatikan orang-orang sholat ada memahami bahwa kalau pada saat ruku dia melihat ke kakinya, ya. Nah, jadi sampai dia menunduk begini, tidak juga mendongak, tidak juga terlalu menunduk, tapi harus sejajar antara kepala dengan punggungnya, ya. Jadi biasa aja, ya. Nah itu sampai kepada hal seperti itu, makanya di mana kita meletakkan tangan kita ketika kita sedang ruku, ya. Jangan sampai lewat dari lutut kita. Ada kan kadang-kadang sampai di betis di sini. Ya, itu. Jadi posisinya tidak akan lurus. Jadi mesti kedua tangan kita ini diletakkan di atas tempurung
kaki kita supaya mencapai kepada apa? Sholatnya itu rata antara kepala dengan punggungnya, ya itu. Jadi itu harus diperhatikan, ya walaupun hal kecil tapi kadang-kadang ya membuat kita bisa membatalkan sholat kita, ya. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menoleh di dalam sholat, dan beliau menjawab, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaiton min sholatil abdi. Itu adalah suatu pencurian yang dilakukan syaitan terhadap seorang hamba. 73 itu diriwayatkan oleh Abu Daud dalam As-Sunnah. Jadi Sunan Abu Daud, ya, ini hadisnya, ya, bahwa ketika Siti Aisyah Ummul Mukminin menanyakan kepada Rasulullah, ya, tentang hukum menoleh di dalam sholat, ya, itu makanya ini kalau kita sholat di Mekah, di Madinah itu macam-macam orang itu, macam-macam. Ada yang celingak-celinguk, ada yang main-main HP gitu. Sampai begitu. Bahkan ada sampai berdering pun dijawab oleh dia. Itu sedang sholat, coba bayangkan. Ya, jadi belum tentu orang Arab itu mengerti sholat dengan baik seperti kita, belum tentu. Kalau mereka tiga mempelajari fikih seperti kita ini juga sama aja bloonnya dengan kita. Ya, jadi begitu. Jadi lucu-lucu, ini apa ini sholat, ya? Ada HP berdering, ya, terus megang-megang kancing lah. Padahal itu kan kalau terlalu banyak bergerak itu bisa membatalkan sholat. Lebih dari 3 gerakan itu bisa membatalkan sholat, ya. Tapi mereka itu melakukan seperti karena keawamannya tentang ilmu fikih sholat, ya. Maka berlaku seperti itu. Jadi kalau mau lihat macam-macam orang di dalam sholat itu, ya nanti pergilah umroh, ya, sholat di Masjidil Haram apa di Masjid Nabawi, pasti akan menyaksikan orang-orang sholat seperti itu, ya. Itu. Jadi kata Rasulullah bahwa itu adalah suatu pencurian yang dilakukan syaitan terhadap seseorang hamba. Jadi setan ini kapanpun selalu mengganggu kita. Makanya kenapa dalam sholat ini kita selalu diperintahkan apa? Sawu sufufakum. Luruskan dan rapatkan. Nah ini. Supaya apa? Supaya jangan ada celah bagi setan untuk di situ berhenti menggoda kita. Jadi kalau kita rapat semua, maka setan pun agak sulit mengganggu kita. Nah, ini perlu diperhatikan dari semenjak awal ketika, dan ini kewajiban seorang imam sebelum dia melaksanakan sholat, maka dia menengok ke belakang, memperhatikan jemaahnya. Jadi kalau masih ada jemaahnya yang belum merapatkan dan meluruskan barisan, itu adalah kewajiban imam untuk memberitahunya. Makanya isawu sufufakum, luruskan dan rapatkan barisannya. Dengan rapat barisan, lurus barisan, maka setan akan sulit mengganggu kita. Tapi namanya setan, ada celah sedikit pun selalu mengganggu kita, karena memang tugasnya dia. Ya, tugasnya setan itu mengganggu manusia. Itu sudah ada kontraknya dengan Allah, yang ketika dikeluarkan dari surga bersama siapa? Nabi Adam. Nah, itu kontraknya antara setan dengan Allah adalah, kata dia, berilah aku kesempatan, ya. Maka Allah berikan kesempatan untuk apa? Untuk mengganggu manusia, menggoda manusia, menjurumuskan manusia. Ya, bukan hanya kita lagi normal saja. Pada saat kita sakaratul maut pun setan itu masih mengganggu kita supaya kita menjadi seorang yang musyrik, ya. Maka ketika kita dalam sakaratul maut, itu di kanan ada malaikat, di sebelah kiri ada setan. Ya, itu. Nah, bagi orang-orang yang alhamdulillah ibadahnya baik, itu akan merasakan, bahkan melihat, ya, itu. Saya diceritakan oleh salah satu sahabatnya Muhammad Nasir, ya. Itu Pak Abdullah Hamidi namanya, ya. Itu ketika beliau sakaratul maut, menyaksikan, tiba-tiba itu Muhammad Nasir berteriak, lah, dia bilang. Artinya ketika dia digoda setan untuk menjadi seorang musyrik, dia berteriak, lah. Ya, makanya berbahagialah orang dalam sakaratul maut itu bisa mengucap la ilaha illallah.
Itu berbahagialah. Karena apa? Man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Pada hakikatnya kita ini sebagai seorang muslim, mukmin pasti masuk surga. Walaupun harus digoreng-goreng dulu. Jadi jaminan kita menjadi seorang muslim, mukmin, ya, bertasyahud itu pada akhirnya tetap masuk surga walaupun nanti digoreng-goreng dulu, dibakar dulu, disetrika dulu dan lain sebagainya, ya. Maka hindarilah untuk disetrika, untuk digoreng-goreng. Nah, itu yang kita harus persiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita kena goreng-goreng dan disetrika, ya. Itu. Jadi insya Allah kita sebagai orang mukmin pasti kita akan masuk surga walaupun dengan melalui perjalanan yang sangat berat, ya. Jadi itulah setan, kerjaannya mengganggu kita, ya. Di setiap kesempatan pasti akan mengganggu kita untuk menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Bagaimana tata cara sholat sunnah ketika kita dalam keadaan di kendaraan? Memang kalau orang sudah mendawamkan sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah yang lainnya, itu sama persis dengan sholat wajib. Tidak mau dia kehilangan satu sholat pun. Ya. Jadi waktu duha dia harus duha, walaupun dalam kendaraan. Ya. Jadi ketika kita dalam keadaan suci, ya, saat itu, ya, sholatlah seperti kita sholat di kendaraan yang lain, ya. Jadi memang untuk mengarah ke kiblat itu agak sulit kalau dalam kendaraan, kan kendaraan itu kan muter-muter gini kan, nah itu bahkan disunahkan itu artinya pada saat awal takbiratul ihram itu mestinya kita menghadap kiblat, tapi susah kita, ya. Jadi sudahlah di dalam hal seperti itu. Kita artinya semampu kita, ya. Yang penting ibadah kita tidak terputus, ya. Jadi karena kita dalam posisi duduk tidak berdiri, ya kan, sudah biasa aja, ya. Jadi takbiratul ihram, ya, nanti rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana, ya, seperti itulah, ya. Jadi supaya tetap dilaksanakan, ya. Dan sebetulnya seperti di dalam pesawat, ya. Ini juga sebetulnya sholat dalam pesawat itu hanya merupakan ihtiramul waqt, menghormati tibanya waktu sholat. Tapi ketika kita turun itu boleh kita mengqadha sholat kita yang kita kerjakan di dalam pesawat tersebut. Ketika kita turun sudah landing di permukaan bumi, ya, kita mengerjakan sholat yang kita kerjakan, ya. Karena keterbatasan sholat di dalam kendaraan, ya, dan bahkan di zaman Rasulullah kan belum ada pesawat. Yang ada diceritakan sholat di dalam tunggangan itu adalah di atas unta atau di atas kuda, ya. Tapi pesawat belum ada, dan itu ada fatwa yang baru itu mengatakan seperti itu, ya. Jadi sholat kita di dalam pesawat itu hanya merupakan ihtiramul waqt saja. Jadi menghormati datangnya waktu, kita tahu, ya, kita sholat semampu kita di saat itu. Bahkan berwudunya pun artinya cukup dengan tayamum, ya, mengusap apa barang yang di depannya, jok atau ya. Nah itu. Jadi nanti setelah turun selesai maka kita mengqadha sholat kita tersebut, ya. Itu kira-kira Pak, seperti itu Pak. Ya. Dalam sholat itu sudah ada pakemnya, ya, yaitu tidak boleh bergerak lebih dari tiga kali, ya. Kalau tidak ada kepentingan, jangankan bergerak, berdehem saja kalau tidak ada kepentingan jangan, itu bisa membatalkan sholat, ya. Kecuali memang kalau karena ada reak di sini nggak tahan lagi, ya, maka dia berdehem gitu untuk melancarkan dahaknya, nggak jadi masalah. Tapi kalau nggak ada perkara-perkara yang lain, berdehem-dehem, ya itu bisa membatalkan sholat. Apalagi sampai tadi ada sholat
main judi slot gitu. Wah, luar biasa itu. Sholat di mana itu? Iya. Ya, kalau video TikTok lah jangan dijadikan. Ya itu kadang-kadang konten itu kan untuk mencari apa supaya orang yang subscribe itu ya. Jadi ya kalau memang ada pengetahuan kita kemudian melihat orang sholat banyak gerak itu ya setelah sholat kita kasih tahu bahwa tidak boleh ketika sholat memperbanyak gerakan-gerakan yang tidak memang artinya diperintahkan dalam sholat. Karena lebih dari 3 kali gerakan maka dia akan membatalkan sholatnya. Ya. Jadi kasih tahu aja, tidak apa-apa. Tugas kita kan memberitahu. Dia nerima atau tidak itu urusan dia. Yang penting kita memberitahu karena kita punya ilmunya. Ya, maka kita wajib memberitahukan kepada orang yang tidak tahu. Adapun dia nerima atau tidaknya itu urusan dia. Yang penting tugas kita selesai, menyampaikan kebenaran. Ya. Lebih sholatnya, ya. 5 rakaat, 4 rakaat menjadi 5 rakaat. Ketika diberitahu Bapak lebih, langsung sujud sahwi aja. Ya, langsung sujud sahwi. Selesai. Ya. Kalau kurang kan ditambah. Tapi kalau kelebihan itu langsung sujud sahwi. Ya. Jadi kalau kekurangan tadi ditambah sebelum salam dia sujud sahwi. Tapi kalau 5 rakaat kelebihan 1 rakaat ya sudah. Ketika dikasih tahu langsung sujud sahwi. Selesai. Ya. Jadi pada saat tahiyat akhir ya, imam duduknya iftiroshi kan? Tawarruk kan? Ya. Sementara makmumnya duduk iftiroshi. Nah, ini ada sebagian pendapat membolehkan. Ya, saya pernah lihat juga beberapa di Mesir itu orang sholat. Jadi tidak ada perbedaan duduk tawarruk dengan iftiroshi itu tidak ada perbedaan. Ya, mau tasawuf awal, tasawuf akhir dia duduknya begitu aja. Ya, apalagi bagi orang yang ada masalah, misalkan karena lututnya nggak bisa untuk duduk iftiroshi ya, atau tawarruk, nah itu ya nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, ini memang ada saudara-saudara kita kalau sholat itu bacaannya terlalu keras, ya, sehingga terdengar oleh samping-sampingnya. Padahal tidak harus begitu. Memang kita dalam sholat itu kita harus menggerakkan bibir kita. Tapi cukup terdengar oleh kita saja, tidak boleh terdengar oleh orang lain. Karena mengganggu. Pasti itu begitu dia terganggu itu langsung begini. Itu spontanitas itu. Ya, langsung dia begini. Nah, itu. Makanya jangan sampai di dalam sholat itu mengganggu orang lain yang di samping kita. Maka akan terganggu juga kekhusyuannya. Ketika orang sedang khusyuk, kemudian disibukkan oleh orang yang sholat di sebelahnya dengan suara yang terlalu tinggi, maka itu akan terganggu. Jadi ya nggak usah lah, nggak boleh mengerjakan hal seperti itu. Ya, jadi cukup kita menggerakkan bibir harus, ya, tapi suaranya tidak boleh terdengar melampaui batas sehingga terdengar oleh jamaah yang di samping-samping kita. Ya. Ya, ini beberapa kali juga saya melihat di mesin-mesin yang lain ketika kita sholat ada kucing masuk ke dalam. Nah, ini pasti sangat mengganggu, ya. Jadi ketika kita misalkan mau sujud ada kucing di depan kita, ya cukup disingkirkan saja, Pak. Ya. Tapi jangan Bapak bawa-bawa terus bawa keluar dulu, terus Bapak sholat lagi. Ya, itu batal sholatnya. Jadi kalau memang ada pas di depan sujud kita, di tempat sujud kita, ya disingkirkan saja, Pak. Kalau untuk kepentingan hanya itu tidak membatalkan sholat. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Batas ini.
ini adalah sebetulnya batas jangan diinjak, itu dibiarkan begitu. Jadi ketika ada orang yang batal misalkan seperti itu, dia harus lewat melalui batas itu. Sama di Masjidil Haram juga begitu. Di Masjid Nabawi ada pembatas kayak begini. Kalau kita kan diinjak dikit-dikit ini. Jadi nggak ada pembatasnya. Nah ini harus diperhitungkan sekarang ini. Jadi berikanlah batas itu supaya nanti kalau ada orang tadi batal, ya. Dan juga kalaupun dari sholat Jumat, misalkan dia batal kemudian dia keluar juga tidak bisa menyelesaikan sholat Jumat, lebih baik dia diam saja di situ, tidak mengganggu orang lain, ya kan? Maka dia menggantinya mungkin dengan sholat zuhur karena kondisi yang sangat mudarat itu, mudarat sekali kan? Orang tiba-tiba kebelet. Ya. Tapi ini perlu kita pertimbangkan. Ya. Jadi batas ini jangan diinjak, justru diberikan space seperti itu supaya ketika ada orang yang batal atau apa, dia bisa melewati batas tersebut. Ya. Kemudian semua jadi aman. Karena kalau sampai dia melewati orang yang sedang sholat, waduh itu berat itu. Berat, dosanya juga berat itu. Ya. Bahkan bisa orang dihalalkan dibunuh pada saat itu. Kalau orang melewati orang yang sedang sholat. Nah itu tadi ada juga anak-anak kecil kadang-kadang kan. Ya. Jadi itulah di zaman Rasulullah dulu ketika Rasulullah sholat itu ya cucu-cucunya itu anaknya ya Sayyidina Ali, Hasan Husain itu ya begitu. Naik-naik ke punggung ke apa. Ya enggak apa-apa, kalau dalam posisi membahayakan diangkat aja, ditaruh. Seperti itu boleh. Ya. Itu. Jadi begitu Rasulullah itu kasih sayangnya terhadap cucu-cucunya itu seperti itu, ya. Ya saking cintanya juga cucunya kepada kakeknya itu, yaitu ketika sholat naik-naik ya. Nah itu bukan suatu hal yang yang merisaukan, ya. Jika terjadi hal seperti itu, cukup diangkat anaknya. Kalau dalam posisi bahaya ya, kalau tidak dalam posisi bahaya, biarkan saja. Saya kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insya Allah, Ustaz. Ya, alhamdulillah jemaah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian terkait Akhtal Musholin. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dari kita semua dan kita termasuk dari golongan orang-orang yang melakukan kekeliruan dalam ibadah salat kita. Amin ya rabbal alamin. Karenanya mari sama-sama kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.